Salam sehat semuanya anak-anak kelas 7. Saya akan bahas tentang tugas yang kemarin saya berikan. Segitiga bagian yang pertama. Di sini ada 8 soal yang saya berikan. Yang pertama ini. Diketahui PQR itu adalah segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Segitiga sama kaki artinya panjangnya PQ dan PR sama ya. Ini 13 cm. Kemudian PS itu adalah garis tinggi dari sebuah segitiga sama kaki. Artinya garis tinggi ini membagi alasnya menjadi 2 sama panjang. QS dan SR panjangnya sama. Jadi 8 cm. Oke, pertanyaannya tentukan panjang PQ. PQ 13 cm ya. Oke, nomor 1A selesai. Nomor 1B. Kita lengkapi dulu 13 di 8. Tentukan panjang SR. Ya, sudah jelas SR-nya itu 8 cm. Kemudian nomor bagian C ini harusnya ya. Bagian C. Tentukan panjang QR. QR itu gabungan dari QS dan SR. Ini 13 cm, ini 8 cm. Berarti QR-nya 8 tambah 8, 16 cm. Yang nomor 2, diketahui segitiga KLM itu segitiga sama kaki. Artinya KL sama dengan LM ya. Hitunglah berapa nilai dari A. Segitiga sama kaki itu selain kakinya panjangnya sama, tapi sudutnya itu juga sama loh ya. Jadi selain kakinya sama, sudutnya juga sama. Sudut yang berada di antara alas dan kakinya. Jadi kita bisa tuliskan sudut K sama dengan sudut M. K-nya itu 28, M-nya 4A derajat. Jadi A derajat sama dengan 28 dibagi 4. A derajat sama dengan 7. Jadi nilai dari A 7 derajat. Berikutnya yang kedua. Yang kedua kamu diminta mencari panjang P. Kita bisa tuliskan salah satu sifat dari segitiga sama kaki, KL sama dengan LM. Karena ini kakinya ya. Kakinya pasti panjangnya sama. KL 2P plus 3, LM-nya 15. 2P sama dengan 3-nya kita pindah ke kanan, 15 dikurangi 3. 2P sama dengan 12, P sama dengan 12 dibagi 2. P-nya 6 cm. Itu yang nomor 2A. Nomor 3 sekarang. Diketahui segitiga PQR dan segitiga XYZ. Itu dia sama kaki. Artinya QP dan QR sama. Kemudian XZ dan XY sama. Kita lengkapi dulu semuanya. Yang ditanya adalah PR, RQ, dan QP. Berarti kita lengkapi dulu segitiga PQR. Ini 10 cm ya, karena sama kaki. Ini juga 4,2 cm. Berarti panjang dari PR plus RQ plus QP itu sama dengan PR-nya 2 kali 4,2 ditambah RQ-nya 10 ditambah QP-nya 10 cm. 8,4 ditambah 20, 28,4 cm. Oke, berarti nilai dari PR ditambah RQ tambah QP itu 28,4. Nomor berikutnya. Sekarang gantian ke segitiga XYZ. Karena dia juga sama kaki, berarti panjang XZ dan XY sama ya. Berarti ini juga 9,8
ini 8 cm. XY tambah YZ ditambah XZ sama dengan XY-nya itu 9,8, YZ-nya 2 kali 8 ditambah XZ-nya 9,8. Ini kita tambahkan dulu. 18 19,6. 19,6 ditambah 18. 6, di sini 37,6 cm. Nomor 3 yang selanjutnya. Hitunglah berapa besar sudut HPR. HPR itu yang mana ya? Dari H ke P, kemudian ke R. Berarti yang ini. Oke, sudut HPR itu sama dengan sudut HRP. Kenapa? Karena itu sudut yang berada di kaki segitiga sama kaki. Sudutnya pasti sama. Jadi 65 derajat untuk HPR-nya. Kemudian yang kedua, SQR. Sudut SQR. SQR kita lihat di segitiga ini. Yang warna kuning ya. Sudut SQR kalau ditambahkan dengan QSR ditambah dengan sudut QRS itu besarnya 180. Kenapa seperti itu? Karena jumlah sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. Tinggal kita masukkan sudut SQR ditambah QSR berapa? QSR 90 ya. Ditambahkan QRS 65 derajat. Jadi sudut SQR 180 dikurangi 90 plus 65 sama dengan 25 derajat. Jadi besar sudut SQR-nya 25 derajat. Yang berikutnya, nomor 3, hitunglah besar sudut YXZ. Yang mana ya? YXZ. Oh, di sini. YXZ. Berarti ini ya. Di sini juga 55. Karena garis ini itu garis tinggi segitiganya, membagi 2. Berarti sudut YXZ itu 2 kali sudut. Misalkan kita kasih di sini O ya. Sudut OXY 2 kali 55 derajat, 110 derajat. Kemudian berapa besar sudut XYZ? XYZ berarti yang biru ini. Oke, perhatikan segitiga yang warna kuning ini. Kita punya sudut OXY ditambah sudut XOY ditambah sudut XYO atau XYZ ya. Itu sama dengan 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180 derajat. Berikutnya, OXY-nya berapa? 55. XOY 90 ditambah sudut XYZ kita nggak tahu, sama dengan 180. Berarti sudut XYZ-nya 180 dikurangi 90 plus 55 sama dengan 35 derajat. Begitu kira-kira jawaban dari soal nomor 3 ini.
Soal berikutnya nomor 4. Segitiga ABD itu sama dengan segitiga BCD dan EFG sama dengan EGA. Oke, kalau dia sama berarti di sini 6, ini 6, di situ 6 cm ya. Ini 6 cm, ini juga 6 cm, ini 5,4. Kemudian sekarang kita lihat sudutnya. Di sini 6354. Kalau sudut A 63, sudut D 54, berapa sudut B? Ya, tinggal kita kurangkan ya. 180 dikurangi 54 dikurangi 63. Berarti sudut yang di sini besarnya 63 juga. Otomatis di sini 54 karena mereka sama persis ya. 54, ini 63, ini 63. Sekarang kita cek soalnya. Berapakah besar sudut ADC? ADC. Oke. Sudut ADC. ADC itu berarti 54 derajat ditambah 63 derajat. 117 derajat. Berapakah sudut BDC? BDC. Oke. Sudut BDC itu 63 derajat. Selesai, kita pindah ke soal yang berikutnya. Sekarang kita diminta mencari panjang AD dan DC. Nah, AD dan DC kita lengkapi dulu. Ini 6, ini 6, ini 5,4. Berarti AD-nya itu 6 cm ya, sama dengan BC 6 cm. Kemudian panjang DC itu sama dengan AB 5,4 cm. Nomor 4 yang berikutnya. Hitunglah berapa besar sudut FGH dan FEH. Ya, karena mereka sama, ini 12 ya. Ini juga 12. Artinya ini 42. Berapa sudut H? Sudut H bisa dihitung dengan 180 dikurangi 69 dikurangi 42. 180 dikurangi 69 dikurangi 42. Di sini 69. Ini juga 69. Sekarang kita lihat soalnya apa. FGH. Sudut FGH itu 69 juga ya. 69 derajat. Kemudian sudut FEH. FEH. Sudut FEH itu gabungan dari FEG ditambah sudut GEH. 42 ditambah 42 derajat. 84 derajat. Untuk besar sudut FEH. Nomor 4 yang berikutnya. Hitunglah panjang EF, FG, GH, dan HE. EF-nya 12. Ini 12, ini 8,6. Jadi hasil EF ditambah FG ditambah GH ditambah HE itu sama dengan EF-nya 12 cm, FG-nya 8,6 cm, GH-nya 8,6 cm, HE-nya 12 cm.
tinggal kita tambahkan ya, 24. 24 ditambah dengan 8,6 ditambah dengan 8,6. 41,2. Ya, soal berikutnya nomor 5. Perhatikan segitiga ini. ABC adalah segitiga sama sisi. Artinya di sini 6 cm juga. Ini 6 cm. Karena AD itu garis tinggi, berarti di sini 3, di sini 3. Hitunglah berapa panjang DC dan BD. Sudah kejawab ya, DC dan BD itu 3 cm. Panjang DC sama dengan DB, karena garis AD garis tinggi segitiga itu, jadi pasti membagi 2 alasnya, 3 cm. Yang berikutnya, hitunglah berapa AB, BC, dan AC. Ya, karena dia segitiga sama sisi, berarti ini 6, ini juga 6. AB plus BC plus AC sama dengan 6 plus 6 plus 6 cm, 18 cm. Berikutnya nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar itu dibentuk dengan beberapa segitiga sama sisi. Berapa banyak segitiga dengan sisi 2 cm? Oke, ini coba saya bantu ya. E, F, G, H, I, J. Misalkan saya tambahkan seperti itu. Segitiga yang pertama, itu ada segitiga ACH. Kemudian segitiga BDI. Segitiga BDI. ACH itu yang ini ya. Panjang sisinya 2 cm. Kemudian BDI. Oke, yang terakhir ada segitiga EGC. Segitiga EGC. EGC yang ini, yang atas. Jadi ada berapa banyak segitiga dengan panjang sisi 2 cm? Maksudnya segitiga sama sisi ya, dengan panjang sisi 2 cm, ada 3 segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 cm. Oke. Berapa banyak segitiga sama sisi yang ada di sana? Oke, ini pertanyaannya lebih luas lagi. Ada berapa segitiga sama sisi? Kita akan list dari yang sisinya 1 cm. Ada berapa? Ya, kita tambahkan dulu di sini namanya. H, I, J. Ada segitiga AB, ABE. Segitiga BCF. Segitiga CDG. Segitiga EBF. Segitiga FCG. Ya. Yang keenam ada segitiga EFH. 7 segitiga FGI. Yang ke-8 ada segitiga HFI. Yang ke-9 ada segitiga HIJ. Kemudian dengan panjang sisi 2 cm. Yang pertama ada segitiga ACH. Kedua segitiga BDI. Yang ketiga ada segitiga EGC.
Yang terakhir, segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 cm. Hanya ada satu. Segitiga ADC. Jadi total ada berapa? Semuanya ada 13. 13 segitiga sama sisi atau equilateral. Nah itu. Nah, jadi kita harus hitung satu-satu ya. Segitiga yang panjangnya 1 cm ada 9. Yang panjangnya 2 cm ada 3. Yang panjangnya 3 cm ada 1. Total 13 segitiga sama sisi. Nomor 7 sekarang. ABE adalah segitiga sama sisi. ABE. Berarti di sini 12. Ini juga harusnya 12. Oke, ABC adalah ABCD itu persegi panjang. Hitunglah nilai dari A. Ingat, segitiga sama sisi itu sudutnya pasti semua 60 ya. 60. Berarti ini juga 60. Kita punya persamaan sudut E sama dengan 60 derajat. Sudut E-nya 2A derajat. A sama dengan 60 dibagi 2. 30. Oke, ketemu nilai A-nya 30 derajat. Yang berikutnya, kita diminta mencari nilai X. Karena dia segitiga sama sisi, ini 12 juga, ini juga 12. Jadi kita punya persamaan. AE sama dengan 12 cm. AE-nya itu 3X, 12 cm. X sama dengan 12 bagi 3. X sama dengan 4 cm. Oke, itu sifat dari segitiga sama sisi atau equilateral triangle. Nomor 7, bagian C. Berapakah besar sudut dari DAE? DAE di sini ya. DAE. Ini berapa sih? Kalau sudut A-nya 60, ini 60, berarti di sini juga 60 ya, Nak? Ini 60, ini juga 60. Oke, perhatikan segitiga ADE, sudut A ditambah sudut D ditambah sudut E pada segitiga ADE itu sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya kita nggak tahu, sudut D-nya 90 derajat, sudut E 60. Berarti sudut A itu 180 dikurangi 90 plus 60. Jadi sudut A-nya 30 derajat. Berarti sudut DAE itu sama dengan 30 derajat. Nomor 7 bagian D. Hitunglah berapa besar sudut CEB. Nah, sudut CEB tadi di sini 60 ya. Di sini sama. Berarti kalau kita mau hitung, di nomor sebelumnya kan sudah saya bilang 60 derajat. Tapi kalau mau dihitung seperti ini. Sudut DEA ditambah sudut AEB ditambah sudut DEC itu 180. Kenapa? Karena dia berpelurus atau supplementary. Jadi DIE-nya X plus 60 tambah X sama dengan
180. Kita punya 2X sama dengan 180 dikurangi 60. 2X sama dengan 120 derajat. X 120 dibagi 2. X-nya sama dengan 60 derajat. Oke, ketemu nilai X-nya 60 derajat. Jadi, sudut CEB besarnya 60 derajat. Nomor 8 sekarang. Ada 3 buah segitiga sama sisi yang membentuk sebuah trapesium. Hitunglah besar sudut PQR. Nah, sama sisi itu kan 60 semua ya. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, dan 60. Sudut PQR itu besarnya ya 60 derajat. Oke. Yang kedua, besar sudut PSR. Ini 60 ya. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Besar sudut PSR itu gabungan dari sudut PST ditambah sudut TSR. 60 ditambah 60 sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut PSR 120 derajat.